Termasuk juga ada hadis yang mengatakan Syaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholati fataraka syai'an lam yaqra'hu faqala lahu rajulun ya Rasulullah innahu kadza wa kadza faqala Rasulullah sallam halla adzkar taniha. Jadi ada sahabat salat bersama Rasulullah, lalu bacaan Rasulullah itu ada kalimat yang ditinggalkan. Maka setelah selesai Rasulullah, orang ini mengingatkan Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah, tadi bacaannya seperti ini ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa kamu tidak mengingatkan? Nah, itu yang menjadi dasar bahwa imam boleh diingatkan oleh makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih. Sekarang kita akan membahas tentang ketika imam itu lupa dengan bacaan. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Wa ma ikhtilafuhum fil fathi 'ala al-imam idza irtujja alaihi. Jadi ulama berbeda pendapat ketika makmum memberikan atau mengingatkan imam saat imam itu lupa dengan bacaannya. Jadi lupa dengan bacaannya, lalu apakah harus diingatkan atau tidak boleh diingatkan? Artinya makmum itu diam saja, terserah keputusannya imam apakah dilanjutkan atau tidak. Fa inna Malikan wa Syafi'i wa Ahmad wa aktsarul ulama ajazu al-fath alaihi. Jadi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan kebanyakan ulama itu membolehkan untuk mengingatkan imam. Jadi imam itu diingatkan, diberitahu tentang bacaan yang lupa itu. Jadi boleh melakukan itu. Dalam kitabnya Imam Nawawi mengatakan madhhabul ulama fi talqinil imam qad dzakarna anna madhhabana istihbabu. Jadi menurut Imam Nawawi, kebanyakan ulama itu menjelaskan bahwa mengingatkan imam itu adalah sunnah, dianjurkan. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang dia lupa lalu diingatkan, boleh. Tetapi tidak lalu memaksakan. Makmum tidak boleh memaksa imam untuk tetap melanjutkan. Jadi karena memang orang itu punya kemampuan yang berbeda yang diberikan oleh Allah. Ada orang yang kalau lupa itu sekalipun diingatkan ya tidak kembali lagi,
Nah ini makmum tidak boleh lalu memberitahu itu. Jadi semua mengingatkan juga tidak boleh. Jadi tetap diberikan kesempatan untuk imam apakah memilih melanjutkan atau berhenti di yang lupa itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ini wa mana adzalika al-kufiyun. Jadi menurut ulama-ulama Kufah itu tidak boleh makmum mengingatkan imam, itu tidak boleh. Memberitahu imam bacaan yang lupa itu tidak boleh. Bahkan kalau waqala Abu Hanifah tabdulu sholatu bi. Jadi orang yang mengingatkan lalu memberitahu tentang bacaan yang lupa itu bahkan batal salatnya. Kenapa begitu? Kalau dalam kitab Al-Muhalla itu bahkan la yajuzu li ahdin ayyuftiyal imam illa fi ummil Qur'an wahda. Jadi kalau menurut Ibnu Hazm itu tidak boleh mengingatkan imam kecuali dalam bacaan Al-Fatihah saja. Jadi kalau Al-Fatihah itu boleh, kalau di luar Al-Fatihah artinya bacaan surah itu tidak perlu memberitahu imam tentang kalimat-kalimat yang lupa itu. Jadi kalau seperti ini maka fa'in iltabasat al-qira'atu 'alal imam, apabila ada masalah dengan bacaan imam itu. Jadi imam misalnya lupa atau memang tidak lupa tetapi lidahnya itu tidak bisa mengucapkan kalimat itu, fal yarka, maka boleh imam itu ruku, atau fal yantaqil ila suratin ukhra, atau imam pindah ke surat lain. Jadi ketika imam itu misalnya lupa, maka tidak boleh diingatkan. Imam boleh memilih apakah langsung ruku atau pindah ke surat lain. Itu. Jangan ngulang lagi. Itu begitu. Itu. Jadi imam itu punya pilihan. Tapi kalau makmum maksa, imam berhenti lalu diberitahu, diulang lagi, kok ya tidak lanjut lagi, diberitahu lagi, terus begitu, maka itu kan sebenarnya menyiksa imam, memaksa imam untuk mengucapkan itu. Maka sebenarnya ketika misalnya boleh memilih, ketika dia lupa ya rukuk langsung, atau tidak rukuk tetapi ganti surah, bacaan ayat yang lain. Faman ta'ambada iftahu wa huwa yudri anna dzalika la yajuzu lahu batalat salatuhu. Kalau orang itu sengaja memberitahu atau mengingatkan itu bacaan itu, sementara ia tidak tahu bahwa itu tidak boleh, maka batalat salatu, maka batal salatnya makmum yang tadi memberitahu itu. Jadi salatnya menjadi batal. Nah, jadi yang menurut ulama Kufah ini artinya diserahkan sama imam, ya imam kok ya lupa mau rukuk ya boleh, ya imam ya mau lanjut ya boleh, terus imam mau pindah ke surat lain ya boleh. Itu jadi ditunggu saja keputusannya imam. Berarti kalau imam itu kok ya lupa, tidak segera ruku, tidak segera pindah kepada surat lain, berarti imam sedang menunggu makmum mengingatkan.
Itu. Jangan lalu begitu lupa kok ya rebutan mengingatkan, itu kira-kira begitu. Jadi tidak perlu seperti itu. Jadi ada dua ulama, ada dua tipologi ulama. Jadi ada yang membolehkan untuk mengingatkan, ada yang mengatakan tidak boleh. Dasarnya itu adalah ada hadis min hadis Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqara'a fiha faltabasa alaihi falamma insarafa qala li Ubay bin Ka'ab asallaita ma'ana qala na'am qala ma mana'aka an taftaha alayya. Jadi Rasulullah ketika salat Nabi itu ada bacaan yang lalu kelupaan. Jadi lalu setelah selesai salat dia mengatakan mana Ubay bin Ka'ab itu. Jadi yang ditanya itu mana Ubay bin Ka'ab. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, saya Rasulullah, kami bersama engkau. Jadi terus kenapa kamu tadi tidak mengingatkan saya? Nah, itu yang lalu dijadikan dasar bahwa memberitahu imam, mengingatkan imam itu tidak apa-apa, boleh artinya boleh mengingatkan imam. Termasuk juga ada hadis yang mengatakan Syaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholati fataraka syai'an lam yaqra'hu faqala lahu rajulun ya Rasulullah innahu kadza wa kadza faqala Rasulullah sallam halla adzkar taniha. Jadi ada sahabat salat bersama Rasulullah, lalu bacaan Rasulullah itu ada kalimat yang ditinggalkan. Maka setelah selesai Rasulullah, orang ini mengingatkan Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah, tadi bacaannya seperti ini ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa kamu tidak mengingatkan? Nah, itu yang menjadi dasar bahwa imam boleh diingatkan oleh makmum. Sedangkan hadis yang mengatakan bahwa tidak boleh mengingatkan imam itu, artinya memberitahu imam, artinya diserahkan kepada imam itu dasarnya adalah ya aliyu la tuftah alal imam fi shalah. Jadi dikatakan wahai Ali, jangan lalu mengingatkan imam itu di dalam salat. Mengingatkan dalam artian bacaan ini, menuntun bacaan imam itu. Makmum menuntut bacaan imam, menuntun bacaan imam itu. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu didasarkan kepada itu. Jadi oleh karena itu maka pilihannya itu adalah apakah pilihannya diserahkan kepada imam, apakah imam melanjutkan ke ruku, kalau dia lupa dilanjutkan ke ruku, atau dia langsung pindah ke bacaan lain, atau juga bisa menunggu makmum memberitahu atau mengingatkan. Nah, itu boleh seperti itu, boleh seperti itu. Artinya sekarang, nah, Ibnu Hazm mengatakan begini, jadi orang yang
mengingatkan itu kan ada dua hal. Yang pertama adalah dia makmum membaca Quran yang diingatkan yang lupa imam tadi, atau dia itu memang bermaksud mengingatkan imam. Bisa saja dia bermaksud mengingatkan imam, bisa saja dia membacakan Quran yang imam lupa. Itu dua hal itu tadi. Nah, jadi itu. Nah, inti dari apa yang disampaikan ulama itu, makmum tidak boleh mengambil keputusan untuk memaksa imam melanjutkan bacaan yang imam lupa. Jadi diserahkan biar imam memilih antara pindah ke surat lain atau langsung ke ruku, atau menunggu makmum memberitahu. Itu terkait dengan makmum mengingatkan imam. Sampai di sini barangkali ada yang mau disampaikan. Ya. Kalau dalam hal rangka mengingatkan imam itu, makmum sudah memberitahu, kemudian ulang lagi memberitahu, apa boleh tidak? Ya. Kalau imam bersedia boleh saja, tapi kalau imam itu ketika lupa lalu dia mau ngambil keputusan rukuk boleh. Artinya makmum itu begini, jangan lalu seolah-olah memaksa imam. Sudah imam lupa terus diberitahu itu. Padahal bisa saja imam itu mau mengambil keputusan untuk mau ruku atau pindah ke surat lain itu. Jadi tidak boleh itu dipaksa dia untuk diberitahu terus itu. Berikan jeda untuk imam itu berpikir untuk mengambil keputusan. Nah, kalau makmum terus seperti itu bisa batal makmum salatnya, karena dia membaca bacaan yang tidak kalam yang tidak dalam kalamnya, ada bacaan yang bukan sebenarnya bacaannya itu. Sehingga kalau ulama Kufah itu justru mengatakan batal salatnya orang yang seperti ini. Jadi artinya makmum itu harus tetap tenang untuk memberikan keputusan kepada imam, jangan yang makmum jadi imam akhirnya. Ada yang lain? Ya. Dari mana? Kalau baca Islam keliru, ya. itu kan jelas artinya juga keliru. Mau menegakkan bisa besar. Ya, imam seumpama keliru atau sama dengan lupa lah kalau keliru. Nah itu lainnya Al-Fatihah ini ya, tidak Al-Fatihah. Maka tetap diserahkan kepada imam. Misalnya lalu diberitahu satu kali, kok ya lidahnya itu, karena begini kan, ada orang yang lidahnya itu tidak selancar orang lain. Jadi sekalipun diberitahu maksudnya itu, tetapi lidahnya yang tidak bisa ngikuti, sama begitu. Nah, diberitahu satu kali kok ya tetap dia keliru, itu jangan diberitahu lagi, diam dulu. Kok ya imam tetap diam, berarti dia minta diberitahu, beritahu lagi. Tapi kalau imam begitu salah lagi langsung diberitahu, berarti imam dipaksa untuk mengambil keputusan mengikuti makmum. Jadi berikan dia jeda untuk mengambil keputusan, sekalipun dia keliru. Maka ketika keliru maka boleh dipindah ke surat lain. Keliru itu karena lupa kan. Kalau tidak lupa kan tidak keliru gitu. Nah itu. Jadi berikan kesempatan itu.
Jadi tetap makmum tidak boleh memaksa imam untuk melanjutkan sesuatu yang dia lupa. Boleh imam itu langsung rukuk atau ganti ke surat Al-Ikhlas misalnya. Boleh begitu. Ada yang lain? Ya. Enggak merusak salat. Kalau orang tidak baca surat, sah enggak? Hah? Masahha adamuhu, jadi sesuatu yang sah itu tidak adanya, sahha fasaduhu, maka tetap sah ketika dia rusak juga. Jadi bacaan yang keliru di surah itu tidak membatalkan sholat, karena kalaupun tidak membaca surat itu tidak apa-apa. Jadi sesuatu yang memang ketika tidak ada itu tetap sah, maka ketika salat dia juga tetap sah. Contoh begini lagi, kok ada orang akad nikah, mas kawinnya itu keliru. Mas kawin 1 juta, kok ya disebut 1.000 rupiah. Sah kira-kira benda? Sah, karena tidak diucapkan mahar tetap sah, sehingga kalaupun salah dalam pengucapan mahar itu tetap sah, pernikahannya tetap sah. Itu jadi sama dengan itu. Ada yang lain? Kalau dalam perjalanannya imam itu membaca surat, ada kalimat yang terlupakan, apakah gimana cara imam makmum itu mengingatkan, apa perlu ditegur langsung diberdirikan di tengah jalan kan? Ya misalkan imam membaca suratnya itu ada kalimat, satu kalimat yang melewatkan. Ya. Nah, apakah perlu ditegur apa dibiarkan saja? Ya. Itu kalau lalu imam itu melanjutkan yang salah itu, artinya itu ditegur enggak apa-apa. Ditegur. Tapi kalau imam kukuh tetap melanjutkan, dibiarkan saja. Artinya tetap kukuh, dia imam kukuh tetap melanjutkan. Nah kalau dia diberitahu kok ya balik lagi ke yang diberitahu itu, maka biarkan itu. Nah kalau lalu diberitahu kok ya dia merasa benar, dibiarkan. Bagaimana dengan sholatnya? Sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Tadi kan hadisnya begitu. Jadi Rasulullah itu kan tetap melanjutkan sampai Ubay itu ditanyai, kamu ada di situ sholat tadi kok tidak mengingatkan gitu. Jadi itu demikian juga tadi ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu ada bacaan yang tertinggal. Lah sahabat itu lalu menyampaikan ke Rasulullah ketika sudah selesai, ya Rasulullah tadi itu begini. Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa kamu tadi tidak mengingatkan? Artinya bahwa seumpama ada yang terlewatkan, kok dia tidak ada yang mengingatkan misalnya, tidak apa-apa. Kalau ada yang mengingatkan kok ya imam kembali, itu bagus. Kok diingatkan ya imam tetap ngotot bahwa pendiriannya benar, ya salatnya tetap sah. Ini terkait dengan bacaan surat. Tapi kalau Al-Fatihah kan jarang orang, hampir tidak ada orang yang terlupakan bacaan Al-Fatihah itu. Sambil setengah tidur sekalipun itu insya Allah tetap tidak terlupakan.
Nah intinya itu satu, intinya tadi yang disampaikan ulama adalah bahwa makmum tidak boleh memaksa imam untuk melanjutkan bacaan yang dia lupa. Imam berhak untuk mengambil keputusan ketika dia lupa apakah langsung ruku atau misalnya ganti surat, misalnya ganti ke surat Al-Ikhlas misalnya, ambil yang pendek. Itu boleh imam mengambil keputusan itu, atau mengambil keputusan yang ketiga yaitu menunggu makmum itu memberitahu. Setelah ditunggu kok sama-sama tidak tahunya, itu lebih baik langsung ruku. Barangkali itu ya, masih ya. Ya, enggak apa-apa. Saya sampaikan apa boleh di luar konteks. Nggak nutut ruku ya. Ya. Jadi kalau ada makmum masbuk masuk kok ya imam mau ruku kira-kira ketika sampai di Maliki Yaumiddin kok ya imam ruku, nah itu ndak usah dilanjutkan, ruku langsung, ndak langsung iya karena butuh yang nastani dan terus gitu, itu ndak usah ngejar seperti itu. Sempurnakan sampai di mana makmum itu nutut sama bacaannya. Misalnya ketika Ar-Rahmanir Rahim kok ya imam ruku, ya sudah ruku, nggak usah kejar-kejaran untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Itu iya tetap sah, artinya jangankan begitu, ini kan masih mendingan dapat itu. Begitu masuk kok ya imam ruku, ya langsung ruku, nggak usah menyelesaikan Al-Fatihah. Ini ada sebagian yang lalu ketika imam ruku itu masih berdiri, ketika sami Allahu liman hamidah baru dia ruku. Itu sudah ruku sebentar, ngejar imam sebelum dia turun ke bawah langsung i'tidal, gitu kan? Itu ya, ini kan udah lolos ini sekolah madrasah. Nah jadi jadi ngikuti imam. Pokoknya orang berjamaah itu enaknya kan ngikuti imam. Ngikuti imam. Imam masuk surga ya makmumnya juga masuk surga kan gitu kan. Ngikuti imam lah pokoknya. Jadi itu makmum akan mengikuti imam. Tapi makmum itu kadang mendahului imam. Nah itu termasuk makmum yang meler itu. kok imam didahului, jadi tidak boleh. Makmum yang meler mendahului imam tidak boleh. Jadi tetap imam itu ditunggu selesai. Makanya makmum imam itu dijadikan imam untuk diikuti, jangan mendahului. Itu kalau mendahului itu bisa nanti batal salatnya. Jadi kalau 3 kali mendahului maka dia batal salatnya, tidak boleh. Ya itu yang pojok dulu. Imam sudah tahiyat akhir kok ya makmum sujud. Nah ini yang repot. Sujud itu kalau orang kadung seneng kepada Allah kok ya sujud itu seneng. Nah ini yang repot. Artinya begini, orang namanya orang seneng ya, seneng kepada Allah kok ya dia sujud. Tapi kan sebelum salam, tapi kan dia bangun. Nah, tetap yang bagus itu ngikuti imam tahiyat, dia tahiyat. Kok ada orang, tapi tidak banyak, ada orang kok imam
tahiyat itu agak lama baru dia bangun sujud, salatnya gimana? Sah salat? Sah. Jadi boleh yang seperti itu, tetapi tentu lebih afdal itu begitu imam tahiyat itu. Nah, perkara nanti di salat sunnah itu yang kok 1 jam sujud itu tetap bagus itu. Ada enggak orang yang sujud 1 jam? Ada. Ulama yang seperti itu ada. Jadi karena saking ya kok tiba-tiba senang kepada Allah itu ya sujud ya itu karunia. Tetapi kalau berjamaah ya ikuti imam, jangan mengambil keputusan sendiri. Ya. Di luar konteks. Ya. Kalau sunat sunnah itu kan bisa juga dikodok ya. Tapi seperti yang pernah Rasulullah SAW. Ya, terus. Sunat sunnah kok dia dulu dilaksanakan di akhir sunat asar setelah seperti. Nah, bagaimana kalau misalkan seperti puasa Ustaz? Puasa sunnah itu apa boleh bisa juga dikodok Ustaz? Kalau misalkan boleh dalilnya. Jadi puasa sunnah misalnya Senin ya? Iya, Senin misalkan. Senin kebetulan ada undangan gitu. Biasanya biasa puasa terus ada undangan. Mau puasa dengan takutnya nanti diberi makan dan dimakan repot. Nah ini apakah kita boleh mengkodok puasa sunnah ini di hari yang lain? Ya, kalau cuma puasa sunnah itu begitu sampean Senin tidak bisa, puasa Selasa niatkan salat puasa Daud. Terus nanti di Rabu tidak puasa, Kamisnya sampean puasa. Kesunahannya kan jauh lebih baik. Jadi mengganti jadi puasa Daud. Ya, terus setelah itu habis itu pas sudahlah saya tidak mau puasa Daud, saya tidak apa-apa namanya mempunyai di situ gitu. Jadi puasa itu kan ada sunnah yang memang sunnah yang ditentukan Rasulullah itu, termasuk Senin, Kamis, terus puasa-puasa yang lain itu ada sunnah mutlak. Jadi misalnya dia puasa ketika misalnya begini, kok tidak ada nasi, sudahlah puasa boleh meskipun hari Rabu misalnya boleh. Niatnya apa? Niat salat, niat puasa sunnah saja. Sunnah bukan sunnah yang biasanya itu, ini namanya sunnah mutlak, boleh itu. Sampean langsung sudahlah niat puasa sunnah saja, sunnah di hari Selasa. Tapi pahalanya dapat ya? Oh banyak pahalanya, ya sama. Kalau misalnya ada yang mau dimakan hari Selasa ya? Walaupun hari Selasa nggak ada nasi yang mau dimakan, dia puasa, tapi pahalanya dapat juga. Boleh, memang Rasulullah kan begitu. Rasulullah itu ketika tanya sama keluarganya apakah ada hidangan untuk hari ini, katanya tidak ada ya Rasulullah. Ya sudah saya puasa saja kan. Rasulullah itu jadi orang yang luar biasa, tapi dia memilih untuk tidak menjadi kaya raya. Bagi Rasulullah itu pilihannya. Begitu Rasulullah, karena Rasulullah bisa saja menjadi orang kaya. Itu saya kira ya. Minggu depan saya akan membahas bagaimana orang makmum sholat di antara dua tiang ya. Yang masih memperdebatkan boleh datang. Nah, masih bagaimana seorang makmum sholat di antara dua tiang. Ini kan ada beberapa tiang. Nah, jadi boleh tidak apa gimana gitu ya. Nanti kita bahas di minggu depan. Ini permintaannya takmir ini. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.